Siar kelangitan bukan hanya sekedar siar, tapi siar yang mampu menggerakkan seluruh orang untuk mencapai tujuan bersama, menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi mengenai nafsu yang sudah dibedah sebegitu detailnya. Karena di setiap manusia ini ada sirik, dengki, jahil, kaniaya yang tidak lepas selalu ada. Kami punya kesimpulan, mohon diinikan untuk ininya itu. Marilah kita bersama-sama, kuncinya mungkin membersihkan kolbu kita masing-masing. Itu aja Pak Ustadz, dua pertanyaan itu mohon dijabarkan gitu. Nah, pertanyaan kedua mengenai hawa nafsu payah, mengatasi iri, dengki, hasud dan sebagainya tadi yang Bapak ceritakan. Kemudian ada himbauan bersama dari Bapak agar kita terus bersikir sehingga sampai kita dibersihkan ya, dibersihkan hati kita. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam hati kita itu tetap ada rasanya, dalam pikiran juga tetap ada rasanya, karena rasa sir kita itu menyinari seluruh yang ada, maka termasuk di nafsu juga ada rasanya. Nah, maka pada nafsu ini yang pertama, ketika ada pengaruh dari luar, sebelum rasa iri itu datang, sebelum dengki itu hadir. Nah, ini nafsu kita akan berproses di awal. Ini dinamakan sebagai rasa mubtadi, rasa pemula atau sir awal. Jadi ketika kita dihina, siapapun orangnya pasti merasa terhina. Saya juga begitu kan, sama. Ketika sampean menghina saya merasa terhina. Siapapun orangnya, sakitlah kita rasa karena kita dihina. Lagi-lagi karena kita ini sedang berthariqah, ya toh? Menganggap semua yang hadir, semua yang ada, semua yang datang ke kita dijadikan jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita harus tahu prosesnya. Daripada kita mengikuti rasa pertama terus dikembangkan rasa pertama ini, misalnya kita iri ya, irinya terus dihantarkan ke amarah, jadilah ego ya. Akhirnya kita banding-bandingan, ya tah? Iya, tetangga beli TV LCD ya, terus kitanya minggu depan panas memuncak, akhirnya kita beli TV yang lebih besar. Apa enaknya hidup seperti itu kan, ketika mengikuti rasa pertama. Jadi bagaimana? Rasa yang pertama ini kita terima dulu. Oke, kita iri, oke, kita tersinggung, begitu. Nah, ini harus diperjalankan. Makanya tadi tuh harus ada kerja sama di pelajaran tadi teh, kerjasama, hantarkan kepada mutmainnah dengan apa? Zikir, illallah, masuk sehingga iri tadi hilang dan masuk kepada mutmainnah, menjadi tenang, menjadi tentrem kita. Akhirnya hilanglah nilai itu. Kita bisa iri, dengki, hasud gara-gara apa? Nilai.
nilai kehidupan yang kita nilai kepada luar kita. Nah, maka dengan cara begini kita siap kapan saja. Sudah tahu sistematisnya. Ya, kalau terjadi rasa pertama, kita segera masuk ke dalam untuk menembus mutmainnah. Terus illallah, illallah, illallah. Nah, kalau toh kerjasamanya besar, ada lagi. Seluruh ruang hati kita membara karena saking dendamnya. Untuk menjaga badan saja sudah tidak bisa kita. Langsung ambil golok, ya toh. Langsung apa? Mendekati. Untuk ngerem badan saja nggak bisa. Berarti apa ini? Kekuatan yang luar biasa yang ada pada seseorang saat itu, sehingga kalau tidak direm atau tidak ada yang mencegahnya, bisa-bisa golok di babakin atau ditembusin ke tubuh seseorang yang dia dedamkan. Ini saudara. Kalau sudah seperti ini kekuatannya, masuk ke zikir ruh. Karena ketika sampai zikir hati, illallah, illallah masih kurang kuat. Masuk ke zikir ruh. Kenapa? Karena nafsu akan tunduk sekali sama ruh. Jadi ketika sampean mengenal nafsu sampean sedang membara dan susah untuk direm, maka ingat pada malam hari ini tiada jalan yang lebih cepat saat itu kecuali sampean berkoordinasi dengan ruh Anda sendiri. Masuk ke jantung, Allah, terus masuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, reda, dan akhirnya membaranya hati, terbakarnya hati karena satu dendam bisa reda dan redup oleh ruh yang menyadarkan. Paham, sederek? Alhamdulillah, sudah punya senjatanya. Alhamdulillah. Ya, sudah punya senjatanya. Tapi ya tolong jangan diperbesar. Silakan tersentuh rasa pertama, tapi segera proses agar menjadi tenang dan tentram. Ya, terima kasih. Mungkin begitu saja dulu Pak jawabannya. Ya, terima kasih.